Dengan beberapa informasi baru terkait Sword dari SBS Love, Fifth Card, dan tanya jawab Oda, akhirnya kita mengetahui bounty keseluruhan dari suatu faksi yang mengeluarkan bounty terbaru selain pemerintah dunia, yaitu Cross Guild. Nah, biar cepat selalu di sini, video ini kita akan bahas nih terkait bounty, namun kali ini bukan bounty biasa yang dikeluarkan oleh Angkatan Laut atau bahkan pemerintah dunia, melainkan bounty khusus yang diciptakan oleh seorang kriminal untuk menangkap pihak keadilan, yaitu Angkatan Laut, yang tentu saja dibikinnya oleh pasukan yang difounderi oleh trio kita, yaitu Buggy, Crocodile, dan Mihawk. Yang sebenarnya dari chatbot terbaru di 1131 kemarin, kita mendapatkan satu hal lain juga nih terkait bounty, karena sepertinya pemerintah dunia memiliki bounty spesial yang bisa dia nobatkan kepada salah satu karakter, yang contohnya adalah Loki dengan bounty spesial di 2,6 miliar berry, dan bukan bounty normal yang dibuat oleh Angkatan Laut, melainkan khusus oleh pemerintah dunia. Nah, terkait bounty dari Cross Guild ini, kita memiliki bounty sebanyak 14 orang yang sudah diketahui, dimulai dari bounty kecil sampai tertinggi di 5 miliar berry. Yang kira-kira siapa saja kah itu semua? Yuk kita bahas di video ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw! Oke, dimana seperti yang kita ketahui, bounty dari Cross Guild ini menggunakan sistem harta karun yang beberapa saat sebelum Cross Guild terbentuk, kita telah mendapatkan tentu saja hal yang serupa dengan bounty-bounty yang dikeluarkan oleh mereka, yang tentu saja itu adalah di Dressrosa, dimana momen pengejaran yang dibuat oleh bajak laut alias The Flamingo untuk mengejar orang-orang yang mengacaukan negerinya, itu pun menggunakan sistem bintang yang sama, dimana bintang 1 bernilai 100 juta berry, dan saat itu yang tertingginya adalah our god kita, yaitu God Usopp, di 500 juta berry, yang akhirnya angka ini pun terrealisasikan ke bounty nyata dari Angkatan Laut. Nah, kembali ke Cross Guild, mereka ini spesifik memberikan bounty tentu saja bukan bajak laut lain, karena ya kasarnya mereka punya common enemies yang tidak lain dan tidak bukan adalah Angkatan Laut ini sendiri. Maka bounty yang Oda berikan adalah khusus untuk Angkatan Laut, atau dalam kata lain musuh bagi para bajak laut, dimana dikatakan bounty untuk para junior officer atau mungkin prajurit biasa adalah sebesar 100.000 berry. Kita lanjut dari officer ke komandan yang memiliki bounty sebesar 1 juta berry. Ya, mungkin memang tidak terlihat besar untuk kedua jabatan tadi, tetapi baik lagi untuk jabatan tadi jumlah orangnya ada sangat banyak banget. Jadi jika kita bisa menangkap 10 atau 100 aja udah 100 juta berry. Selanjutnya adalah Commodore, memiliki bounty sebesar 100 juta berry. Yang menariknya, Helmeppo yang seorang komandan letnan yang seharusnya bounty-nya jauh lebih kecil, tetapi dikatakan juga kalau bounty miliknya adalah 100 juta berry juga. Yang baik lagi cukup besar dibandingkan pangkat seharusnya yang dimiliki oleh Helmeppo ini. Kemungkinan karena kemampuan dan ketenaran berbeda yang dia miliki, karena bounty 100 juta tadi selain Commodore adalah bounty untuk seorang kapten dari Angkatan Laut. Di mana di sisi lain untuk Rear Admiral dia memiliki bounty 2 bintang atau 200 juta berry. Dimana cukup banyak sih Rear Admiral yang sudah kita ketahui, seperti X-Drake nih, dulunya dia adalah mantan Rear Admiral, lalu ada Kujaku, Grus, serta mendiang T-Bone pun dikatakan dia adalah Rear Admiral dari Angkatan Laut, yang dia sendiri meninggal karena katanya dibunuh oleh rakyat sipil. Yang kalau kita gunakan kurs berry ini dimiripkan dengan kurs dari yen yang berarti 100, maka 200 juta berry adalah sebesar 20 miliar, yang bukankah itu angka yang sangat-sangat besar sekali. Jadi nggak aneh kan, rakyat biasa pun pasti bakal hijau nih mata jika melihat cuan yang bisa sampai sebesar itu. Ya, jangan jauh-jauh lihat serial fiktif seperti One Piece, karena bukankah di negeri kita aja yang terutama baru-baru ini ada insiden mereka menjarah truk, lalu juga mengambil minyak yang tumpah, yang intinya kalau ada sedikit kesempatan saja mereka akan memanfaatkannya untuk keinginan atau kebutuhan dirinya sendiri, yang lagi-lagi semua itu adalah hal yang ilegal. Jadi baik lagi nih, di Wakanda ini mau di atas atau di bawah semuanya sama
sama aja memiliki niat yang ya udah ngeliat uang mah pasti bakal hijau, yang aduh ini kita jadi terlalu banyak ngeleneh. Kita balik lagi ke bahasan Cross Guild, di mana karakter lain yang diketahui memiliki bounty 200 juta berry juga adalah Najime Sound. Yang tentu saja siapakah karakter ini kita tidak tahu sama sekali karena namanya muncul di anime, dan bahkan ketika melihat di manganya pun itu adalah contoh ilustrasi dari Cross Guild yang dilihatkan dari kit. Yang baik lagi nih, apakah karakter ini bentukannya seperti apa kita masih belum tahu. Next, di 200 juta juga terdapat Teteh Hibari kita yang cantik yang sangat bucin ke Kobi Senpai. Lagi-lagi menariknya, bounty-nya lebih besar dibandingkan pangkat seharusnya karena dia dikatakan hanya seorang komandan saja. Yang entah nih apakah lagi-lagi karena di anggota SWORD mereka ini lebih terkenal dan akhirnya memiliki bounty yang lebih tinggi, atau jangan-jangan teori terkenal lain itu benar jika Hibari adalah anak dari Akaino. Next, bounty lain nih sebesar 300 juta berry adalah Akasata 9, yang lagi-lagi ini karakter yang muncul di ilustrasi awal tentang bounty Cross Guild yang kita nggak tahu siapa karakter ini. Next, kita langsung skip aja ya, masuk ke 500 juta berry. Ada banyak sih karakter yang sudah kita ketahui dengan bounty sebesar itu. Dimulai dari pangkat dulu, dikatakan rata-rata pangkat angkatan laut untuk Vice Admiral adalah sebesar 500 juta berry ini. Namun beberapa karakter yang kita ketahui menariknya bukanlah Vice Admiral yang dari Oda katakan. Contohnya Kujaku dan Prince Grus pun dikatakan mereka memiliki bounty sama di 500 juta berry oleh Cross Guild. Baik lagi, mereka adalah seorang Rear Admiral yang seharusnya memiliki bounty hanya 200 juta berry, namun mereka memiliki 2,5 kali lipat lebih besar dibandingkan bounty normalnya. Yang tentu saja kalau kita lihat pola yang ada itu, untuk anggota SWORD ini mereka memiliki ketenaran yang sepertinya lebih berbeda dibandingkan angkatan laut lain yang setara untuk jabatannya. Dan pintarnya, berarti Cross Guild ini dapat menelaah hal tersebut dan akhirnya membuat angka yang berbeda untuk mereka-mereka yang juga memiliki ketenaran atau mungkin kekuatan lain yang lebih kuat dibandingkan jabatan yang paranormalnya. Ya, walau terkait kekuatannya pun rasanya memang cukup jauh sih untuk kedua karakter ini, yang lagi-lagi mereka bukanlah petarung-petarung untuk skala yang cukup besar. Ya, walau sejujurnya untuk Prince Grus sendiri, menurut saya sendiri, dia memiliki potensi yang sangat luar biasa, terutama dari buah iblisnya, yaitu buah iblis tanah liat. Dia dapat menciptakan objek yang sangat besar, tetapi entah apakah dia masih belum bisa memanfaatkan dengan baik, karena atau ketika menghancurkan tangan Pizarro saja, dia cuma jadi tukang sapu setelah Kobi menghancurkan semua itu. Dimana selain mereka dikatakan Sentomaru juga bodyguard dari Vegapunk atau ketua Saints Angkatan Laut memiliki bounty yang sama di 500 juta berry. Yang sejujurnya terkait kekuatan Sentomaru ini sangat-sangat gila sekali sih, terutama dari power yang dimiliki oleh Sentomaru. Bayangin, dia dapat mengontrol semua pasifista dan bahkan untuk Mark III aja itu udah gila banget. Yang jika dia mengontrol ke 50 Mark III, wah itu udah jauh lebih cukup untuk bisa menghancurkan negeri hanya seorang diri. Ya, tapi bagi Sentomaru cukup gampang sih bagi dia untuk komandonya di override oleh orang lain, karena di atas Sentomaru ada Vegapunk dan di atas Vegapunk ada Gorosei. Yang menariknya, puncak tertinggi dari itu semua kita ketahui adalah Bonnet, tetapi hanya terbatas ke pasifista-pasifista yang memiliki bentukan dari ayahnya, yaitu Kuma. Tapi toh bukankah untuk semua pasifista seperti Mark III atau pasifista biasa, mereka semua memiliki bentuk Kuma? Jadi bisa dibilang Bonnet memiliki power yang sangat-sangat gila sekali. Next, karakter lain juga yang kita ketahui di 500 juta berry. Tentu saja kalian juga sudah sangat familiar dengan karakter ini, yaitu Kobi Senpai alias Our Hero. Alasannya lagi-lagi cukup jelas ya, karena Kobi ini memiliki ketenaran lain yang bisa dibilang sangat-sangat terkenal, yaitu sebutannya sebagai The Hero atau pahlawan angkatan laut, yang lucunya sebutan ini sangat mirip sekali dengan mentornya, yaitu Garp juga. Buat yang nggak tahu, Kobi mendapatkan gelar tersebut dari insiden Rocky Port. Untuk gelar kita masih belum tahu pastinya apa, tetapi kemungkinan besar itu adalah pasca dari insiden God Valley yang lagi-lagi dikatakan kan di berita jika dia menolong Tenryubito, yang wajar dia disebut sebagai pahlawan. Yang walau saya cukup yakin Garp sendiri pun tidak mau disebut sebagai pahlawan. Yang sebenarnya jika kalian sadar, hal ini sangat mirip seperti Kobi yang baru saja udah katakan di beberapa sesi sebelumnya terkait 10 tanya jawab yang diberikan kepada Oda. Di situ dia menceritakan awal mula atau background dari insiden Rocky Port terjadi, dan insiden Rocky Port adalah awal mula
Kobe mendapatkan title atau gelar sebagai pahlawan tersebut. Ya dimana untuk bahasan lengkap terkait pertanyaan Oda ini sudah pernah saya bahas di satu video ini, bisa langsung kalian tonton. Dan kalau dari sisi kekuatan, lagi-lagi menurut saya Kobe termasuk salah satu angkatan laut yang kita lihat punya daya hancur yang sangat-sangat besar. Yang untuk Garp nggak usah bingung lah ya, dia ini sangat luar biasa sekali. Tetapi untuk Kobe, dia bisa menghancurkan tangan Pizarro pun, itu sudah menjadi salah satu feat yang sangat luar biasa. Yang baik lagi kita melihat saja kan, atasannya seperti Admiral dari kedua orang yang ada di sana sangat tidak bisa apa-apa di hadapan tangan dari Pizarro. Dan Kobe ketika berhasil menghancurkannya, semua orang terlihat sangat-sangat kaget sekali, karena jarang sekali ada orang yang bisa memiliki kekuatan hancur sebesar itu. Ya mungkin bagi kita para pembaca itu adalah hal yang wajar, karena bukankah kita sering melihat karakter-karakter top yang melakukan hal seperti itu, seperti Zoro, juga Luffy, Mihawk, dan karakter-karakter yang mereka ini sebenarnya orang-orang yang berada di pinnacle dari serial One Piece. Dan Kobe adalah bocah kemarin sore yang sudah bisa melakukan hal tersebut saja, itu sudah sangat gila. Jadi bukankah sangat wajar sekali dia memiliki bounty yang 5 kali lebih besar dibandingkan bounty yang seharusnya. Lanjut kita masuk ke satu crown alias satu mahkota, yaitu sebesar 1 miliar berry, dan karakter ini adalah SS Paden yang siapakah satu karakter ini? Yang baik lagi, ini adalah karakter yang udah munculkan di ilustrasi awal ketika menjabarkan bounty dari Cross Guild. Yang gilanya bounty-nya 2 kali lebih besar dibandingkan bounty Vice Admiral biasa. Yang kalau kita tahu pola Oda, pasti ya nggak mungkin lah Oda memunculkan satu karakter yang muncul dengan aneh ini. Nggak mungkin kalau tahu-tahu dia tidak akan dimunculkan di serial One Piece nanti, yang sepertinya tiba-tiba Oda akan memunculkan satu karakter yang tidak jelas entah dalam bentukan apa. Tetapi jika dari jabatan, seharusnya yang paling masuk akal jika dia pasti adalah seorang Vice Admiral juga. Dan bounty lain yang kita ketahui adalah 3 crown alias 3 miliar berry. Dan tentu saja jabatannya kita tahu betul jika ini pasti adalah seorang Admiral Angkatan Laut. Ya dimana untuk Admiral ini tidak perlu kita bahas lebih dalam lagi, karena ya selain dari kekuatannya yang kita tahu betul dimulai dari Kizaru, Fujitora, dan Ryokugyu yang sangat luar biasa sekali, dan juga bahkan untuk Admiral jumlahnya cuma 3 orang, jadi pasti penyebarannya lebih jelas lah, dimana 3 miliar untuk masing-masingnya itu sudah cukup. Yang kalau kalian sadar, bounty-nya sama dengan bounty Yonko alias Luffy, karakter utama kita juga, di 3 miliar berry. Yang lebih menarik lagi sebenarnya kalau gitu, Kuzan yang notabene mantan Admiral juga, logikanya kan seharusnya dia memiliki bounty yang setara dengan itu di 3 miliar berry. Dan yang lebih menarik juga, Oda sendiri baru-baru saja berkata di 10 pertanyaan tadi juga, di situ dia bilang kalau bounty Kuzan saat ini masih didiskusikan oleh Angkatan Laut, yang berarti belum muncul untuk bounty dari mantan Admiral kita. Ya jangan lupa ya, untuk Kuzan dia sudah pindah haluan yang sejujurnya menurut saya pasti memiliki bounty yang sangat gila. Dan orang lain lagi yang bounty-nya berbeda lebih tinggi dari Kobe, di mana untuk Kobe ini 5 kali lebih besar dibandingkan seharusnya dari 100 juta ke 500 juta berry, dan orang ini 6 kali lebih besar alias dari 500 juta ke 3 miliar berry. Ya benar, orang tersebut adalah kakek dari Luffy alias Our Oji-chan, yaitu Monkey D. Garp. Dimana diketahui jika Garp ini memiliki bounty 3 miliar berry, yang juga menariknya setara dengan para admiral yang lain. Yang kalau masalah alasan mah ya nggak usah aneh lah. Baik lagi, ketenaran dan fit yang dia miliki semasa hidupnya jauh lebih dari cukup untuk membuatnya memiliki bounty yang sangat besar sekali. Dan bukankah kita lihat sendiri kan di Hachinusu, walau udah aki-aki tetapi dia sekuat apa. Dan terakhir nih, yang tertinggi tentu saja pinnacle dari Angkatan Laut, dan tidak lain dan tidak bukan adalah Fleet Admiralnya dengan 5 crown atau 5 miliar berry, yang tentu saja dia adalah Sakazuki alias Asuino. Yang sebenarnya tanpa dia menjadi Fleet Admiral pun cukup jelas lah ya, kalau Asuino ini emang sosok yang sangat-sangat kuat sekali, dan bahkan Oda pun pernah berkata dia memiliki kemampuan buah iblis penghancur paling baik di saat kita udah tahu nih buah iblis luar biasa ketika di perang Marineford. Dan Oda juga pernah bilang kalau dia menjadi karakter utama di serial One Piece, maka serial ini bakal tamat hanya dalam beberapa bulan saja. Yang entah sih, bingung juga kalau masih ada yang nganggap lemah untuk karakter Akainu, karena bukankah pasca digeprek oleh Shirohige saja, Doi ini masih sangat-sangat kuat sekali. Dia bahkan masih bisa meratakan komandan Yonko dari Shirohige. Dia juga bahkan bisa ngilangin sebelah muka Shirohige, yang itu saja sudah menjadi feat yang sangat-sangat luar biasa.
Tapi yang penting berarti dengan fakta ini, kalau Akainu adalah karakter dengan bounty terbesar yang kita ketahui masih hidup di serial One Piece ini. Karena jangan lupa untuk Shirohige di 5 miliar berry dan Roger di 5,5 miliar berry, semuanya sudah wafat dan tidak ada lagi yang masih hidup dengan bounty di atas 5 miliar berry. Ya baik lagi untuk Dragon, kita masih belum tahu dia memiliki bounty berapa. Ya mungkin buat kalian juga nih bakal ada yang bertanya, lah bang kalau gitu Kong yang menjadi pemimpin dari semuanya, berapa bounty yang dia miliki? Ya baik lagi untuk Kong kayaknya karena dia sekarang sudah masuk bagian dari pemerintah dunia, makanya listnya tidak dimunculkan oleh Oda di bagian angkatan laut. Dan kita juga masih belum tahu apakah bounty yang Cross Guild bikin hanyalah untuk angkatan laut saja, atau adakah agen pemerintah dunia seperti Chipper Paul atau juga yang lain-lain, dan bahkan apakah juga Gorosei dimasukin oleh mereka yang kalau iya wah ini bakal gila banget. Nah jadi itulah untuk video urutan bounty angkatan laut yang dibikin oleh Cross Guild yang baik lagi yang sudah kita ketahui sampai saat ini. Ya mungkin jika ada update lain dari Oda kita akan bahas lagi nanti di video-video selanjutnya. Jadi seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Dan buat kalian juga yang mau tahu bahasan-bahasan lengkap yang baru saja Oda berikan kepada kita, seperti menjawab 10 pertanyaan lalu juga SBS yang muncul di volume 110 dan bahkan free karakter baru juga, kalian bisa langsung tonton videonya di channel Devinomi dengan klik link yang ada di sini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devinomi pamit, and I'll see you guys next time.